Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Ariesta SB. Tempat tanggal lahir Kebumen 3 Juli 1986. Nomor peserta PPG 201501741932. Nomor induk mahasiswa 22370721039. LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Saya mengajar di SD Negeri Aren Jaya 13 Kota Bekasi. Hari ini Senin 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 1. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Hajah Isti Rusdiani MPD, dan guru pamong saya, Ibu Nina Rohmawati SPD, yang telah membimbing saya sehingga saya bisa sampai tahap ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, ceria, tetap semangat, hebat. Anak-anak, hari ini sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Ini adalah kartu ujian Bu Guru. Jadi sekarang Bu Guru sedang melaksanakan ujian, ya. Ujian kinerja. Uji kinerja atau disingkat dengan UKIN, ya. Jadi Bu Guru saat ini sedang mengikuti PPG, ya, dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang pertama. Nah, nama lengkap Bu Guru yaitu Yuli Ariesta SD. LPTK-nya yaitu ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, ya. Nah, mohon doanya semoga ujian Bu Guru hari ini lancar, ya. Nah, ini adalah kartu ujian Bu Guru. Baik, kita mulai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari pagi yang cerah ini, ya. Pastinya dalam keadaan yang sehat, semangat, ya. Ada juga tadi ada yang puasa, ya, yang puasa lanjutkan, ya, teruskan. Nah, anak-anak, hari ini sebelum memulai pelajaran seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang join Zoom pertama kali yaitu adalah Tasya. Ya, Tasya. Mana Tasya? Ya, Tasya, coba silakan pimpin doa teman-teman. Terima kasih Tasya sudah memimpin doa hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Guru lihat sudah hadir semua, ya. Di sini ada 13 sudah hadir semua. Nah, nanti jangan lupa, ya. Jangan lupa isi daftar kehadirannya pada link yang Bu Guru share di grup WhatsApp. Selanjutnya, Bu Guru ingin mengecek kesiapan. Coba anak-anak hebat sudah siap belum, ya, belajar hari ini? Anak-anak hebat, mana suaranya?
Siapa sudah siap bilang saya? Siapa sudah siap tunjuk tangan? Saya. Yang sudah siap bilang saya dan tunjuk tangan. Mari kita belajar bersama-sama. Siap. Saya. Ya, udah siap semua, sudah semangat. Nah, akan lebih semangat lagi. Bu Guru izin mau share screen ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Ayo, nyanyikan dengan semangat. Semangat sekali penyanyinya. Tadi kita menyanyikan lagu apa? Lagu Maju Tak? Maju Tak Gentar. Artinya apa sih Maju Tak Gentar? Berani maju ya, maju terus, pantang mundur ya. Nah, jadi dari lagu ini kita harus meneladani dulu pahlawan itu maju terus, pantang mundur, melawan penjajah. Nah, sekarang kita juga harus sama, maju terus, pantang mundur, tak gentar untuk belajar. Siap? Lanjutkan. Nah, di sini ada apa ya? Di layar sudah terlihat ada literasi. Yang berani membaca? Udah saya, Bu. Saya, Bu. Erik ya? Iya, silakan Erik. Tolong bacakan paragraf 1. Erik, Gendis, tolong bacakan paragraf kedua, Gendis. Silakan. Iya, terima kasih Gendis sudah membacakan paragraf 2. Disimpulkan, ditulis di buku hariannya ya. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Gambar apa anak-anak? Ada gambar bunga. Sebelah kiri bunga apa namanya? Tahu namanya? Bunga kembang sepatu sama kamboja. Nah, kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar selamatkan makhluk hidup. Selamatkan makhluk hidup bukan sahabatku. Tema pembelajaran bukan sahabatku. Ada 8 tujuan pembelajaran. Secara mandiri. Ya, terima kasih Raihan. Matikan mikrofonnya kembali ya. Nah, sekarang yang terakhir Bu Guru lagi yang membacakan. Itu ya, ada 8 tujuan pembelajaran. Nah, siap kita belajar untuk yang pertama ya. Sini ada ide pokok dan informasi penting pada teks laporan. Nah, coba Haikal. Haikal. Iya, Bu. Iya, Bu Guru minta tolong dibacakan Haikal. Iya, terima kasih Haikal sudah membacakannya. Nah, di sini ya kita mengetahui tentang teks laporan. Jadi teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan. Jadi kita melakukan pengamatan terlebih dahulu baru bisa membuat teks laporan. Kita beri contoh sekarang. Nah, contohnya ada sebuah teks. Bagaimana jagung berkembang biak. Apakah terletak di awal atau di akhir paragraf? Ide pokok paragrafnya? Di awal, Bu. Di awal. Yang mana coba? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Sekarang Bu Guru ganti pertanyaan. Coba Noval. Noval, dibuka mikrofonnya.
Nah, dari teks tersebut ada beberapa informasi. Coba sebutkan satu informasi berdasarkan teks tadi. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ya, nah itu informasi namanya ya. Nah, coba jawaban tadi tepat atau tidak ya. Nah, kita buka jawabannya. Nah, di sini ide pokok paragraf tersebut adalah, ayo baca bersama-sama. Nah, sedangkan informasi penting berdasarkan paragraf tadi, kita bisa mendapatkan 3 informasi penting. Itu tadi tentang teks laporan, ide pokok paragraf, dan juga informasi penting yang terdapat pada teks laporan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada perkembangan generatif pada tumbuhan. Coba Hasbi. Perkembangbiakan generatif. Nah, terima kasih Hasbi. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, atau proses penyerbukan dan juga pembuahan. Ya, jadi untuk perkembangbiakan generatif ini adalah untuk tumbuhan yang berbunga. Nah, nanti kita menggunakan biji. Kita lanjutkan. Di sini ada bagian bunga. Nah, ini tadi yang bunga sepatu tadi ya. Bunga sepatu kalau kita belah itu isinya seperti ini. Di sini ada, nah ini terlihat ini. Apa yang Bu Guru tunjukkan ini? Yang warna pink. Warna pink apa ini? Mahkota. Kota. Kemudian yang ini kuning tapi ada kepalanya, bulat. Ini apa? Benang sari. Iya, kemudian ada tangkai sarinya. Tangkainya itu berarti tangkai yang memanjang ke bawah. Yang bulat tadi seperti korek api ini adalah kepala sari. Kelapa sari. Kepala sari, bukan kelapa sari. Kelapa sari. Kepala apa kelapa? Hah? Kepala. Iya. Nah, kemudian ini yang di tengah ada satu nih beda. Kepalanya bukan oval tapi agak melebar. Namanya apa ini? Kepala putih. Nah, sedangkan yang ke bawah tangkai putih. Yang kuning di samping. Ini biasanya warnanya bukan putih. Warnanya hijau ini biasanya. Adalah apa ini? Kelopak. Nah, yang ke bawah, di bawah ini ada dasar bunga. Yang di bawah lebih panjang lagi adalah tangkai bunga. Nah, yang di dalam di tengah ini adalah bakal biji. Ini yang nanti menjadikan tumbuhan baru, ya. Nah, ini untuk bagian-bagian bunga. Nah, bagaimana proses perkembangbiakannya? Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan. Nah, yang kelima, zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji, kemudian menjadi biji, dan menjadi bakal buah. Nah, selanjutnya bakal buah menjadi daging buah. Nah, daging buah ini yang kita makan, ya, kita makan. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, untuk proses perkembangbiakan generatifnya ini, ada pertanyaan? Lanjut atau terus? Lanjut. Baiklah, kita lanjutkan ya. Di sini ada jenis-jenis penyerbukan. Ada berapa jenis penyerbukannya? Ada? 4. Ada 4. Pertama, penyerbukan. Penyerbukan sendiri. Yang kedua, Tetangga. yang ketiga, Silang. yang keempat, basar. Nah, yang
penyerbukan sendiri itu jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada satu bunga. Ya, pada satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lainnya tapi masih satu pohon. Ya. Nah, penyerbukan silang, ini serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain sejenis tapi beda tumbuhan. Jadi ada dua tumbuhan, ya, jenisnya sama. Tapi udah dua tumbuhan nih, ada dua pot, ya. Kemudian serbuk sari tumbuhan yang satunya itu jatuh ke kepala putik tumbuhan yang lainnya, tapi masih satu jenis ya. Nah, untuk yang bastar, nah ini udah beda jenis, beda pohon. Jadi ada dua pohon yang berbeda jenisnya. Nah, itu kepala serbuk sarinya jatuh di kepala putik. Nah, ini untuk gambarnya, bedakan. Ya, penyerbukan sendiri itu ada satu bunga. Penyerbukan tetangga bunganya sama ya, masih dalam satu tanaman. Jenisnya sama. Untuk penyerbukan silang udah ada dua tanaman atau dua tanaman yang berbeda pot tapi satu jenis. Nah, yang terakhir ini udah beda bunganya. Ya, udah beda bunganya, udah beda pohonnya. Paham sampai sini? Belum. Belum? Mana yang belum paham coba? Yang mana? Yang mana? Untuk penyerbukan sendiri udah paham? Paham, Bu. Nah, penyerbukan tetangga sudah oke? Penyerbukan tetangga sudah oke? Nah, penyerbukan silang? Sudah. Yang bingung yang mana? Yang bastar? Kalau penyerbukan silang, misalnya nih ada bunga matahari. Bunga matahari ditanam satu dalam pot A, yang satu dalam pot B. Nah, itu sama-sama bunga matahari tapi berbeda pot. Nah, kemudian serbuk sarinya jatuh ke kepala putik yang ada di pot B. Itu untuk penyerbukan silang. Nah, penyerbukan bastarnya itu udah beda. Satunya bunga matahari, satunya misalnya bunga mawar. Ya. Aska ditutup. Iya, ngantuk ya Aska ya. Aduh, coba biar semangat. Tepuk arti las. Karen Jaya 13. Oke. Ada lagi satu lagi buat Aska deh, spesial buat Aska. Aska. Dari apa nih Aska? Dari apa nih? Dari telunjuk. Telunjuk. Bagaimana dari telunjuk? Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ya. Aku boleh kalau mau cuci muka dulu ya, biar nggak ngantuk. Yang lainnya ada yang ngantuk lagi enggak ya? Ya, Bu. Kalau yang ngantuk boleh ke kamar mandi, boleh cuci muka biar semangat, biar seger lagi, biar melek lagi ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, tadi kita belajar tentang bunga, sekarang kita belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN ya. Di sini ada peta ASEAN. Lengkap dengan apanya ini? Dengan benderanya, warna-warni ya benderanya. Nah, ada berapa? Coba dihitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negara anggota ASEAN ada berapa? Ada 10. Yang pertama apa? Myanmar. Nah, yang kedua? Thailand. Yang ketiga? Kamboja. Yang keempat? Singapura. Yang kelima? Negara mana nih negara apa? Negara kita, Indonesia. Yang ke-6. Laos. Ini Vietnam. Kemudian Malaysia. Yang ini
Terakhir, Brunei Darussalam ya. Nah, ini adalah 10 anggota negara ASEAN. Nah, kita lebih kenal lagi yuk negara-negara ASEAN-nya. Nah, di sini kita simak videonya ya, di-unmute semua, dimute-kan semua mikrofonnya, dimatikan. Kita putar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, perhatikan gambarnya ya. Di sana ada gambar apa? Ya, ada gambar bendera dan juga gambar peta. Tepat sekali. Di sana ada 10 negara. Yang pertama ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, Singapura, Indonesia, ada Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Nah, negara kita yang mana? Negara kita adalah yang berwarna kuning ya, berbentuk kepulauan. Nah, kita lanjutkan. Negara-negara yang tadi yang ada di peta itu adalah negara-negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu sendiri merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asia Nations. Berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Ada 5 tokoh pendirinya, yaitu yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Tanat Homan dari Thailand, yang keempat S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima adalah Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, kelima tokoh itu adalah pendirinya ya, diingat-ingat. Negara-negara tadi bersatu karena adanya persamaan letak geografis, kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Kondisi geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan. Yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua, Laut Cina Selatan di utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran yang berbentuk semenanjung, contohnya seperti negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan yang kedua yaitu daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, ini salah satunya yaitu negara kita ya, Indonesia. Selain Indonesia yaitu Filipina, Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, sekarang bagaimana kehidupan sosial budaya mereka? Nah, ayo kita kenal satu persatu. Yang pertama, negara kita, Indonesia. Negara kita memiliki banyak budaya. Beberapa budaya Indonesia telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Di antaranya adalah Candi Borobudur, batik, dan tari tradisional daerah. Malaysia memiliki patung Dewa Murungga yang merupakan patung berukuran 42,7 meter terletak di Batu Caves. Yang ketiga yaitu Singapura, memiliki lambang negara yaitu Merlion, adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kemudian ada Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati di sana. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Filipina. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Kemudian Brunei Darussalam. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam.
Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Selanjutnya ada Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Sedangkan di Laos, upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Myanmar, nah di sana ada pakaian tradisional yang disebut dengan Long Yi. Long Yi ini mirip dengan sarung di Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga ke betis. Dan yang terakhir adalah Kamboja. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Nah, itulah tentang negara-negara ASEAN berikut dengan kondisi geografis dan juga sosial budayanya. Nah, segala kekurangan Bu Guru mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Videonya sudah disimak? Sudah disimak? Sudah. Videonya videonya menceritakan tentang apa ya? Tentang Geografis negara-negara ASEAN. Tentang letak geografis dan juga sosial budaya negara ASEAN. Nah, ASEAN itu merupakan nama negara apa nama perkumpulan negara-negara? Nama perkumpulan negara-negara. Ya, pintar sekali. Nama perkumpulan negara-negara yang singkatannya dari Association of Southeast Nations ya. Nah, merupakan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Mereka membuat sebuah perkumpulan karena merasa memiliki kesamaan dalam letak geografis dan juga kesamaan atau kemiripan budayanya. Nah, tadi dari 10 negara, jadi ada beberapa budaya yang mirip. Seperti tadi ada tradisi minum teh ya. Minum teh tadi di mana? Di negara kita ada minum teh? Ada. Terus tadi di mana lagi ada minum tehnya? Thailand. Ya, teh Thailand terkenal sampai sini ya. Namanya apa ya? Thai tea ya. Nah, itu berasal dari Thailand. Nah, itu ada kesamaan budaya. Iya, kondisi geografis negara ASEAN. Ya, terletak di antara 3 perairan ya, 3 lautan ya. Ada Samudra Hindia, kemudian ada Laut Cina Selatan dan juga ada Samudra Pasifik. Nah, kemudian datarannya atau daratannya itu berupa semenanjung dan juga berupa kepulauan ya. Semenanjung itu contohnya adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam dan juga Malaysia bagian barat. Jadi Malaysia itu terpisah ya, ada bagian barat, ada bagian timur dipisahkan oleh laut. Nah, kemudian yang berbentuk kepulauan itu contohnya adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, dan juga Singapura, serta Brunei Darussalam. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Guru yang tanya ya. Nah, ini nih, kehidupan sosial budaya. Tadi ada banyak, Bu Guru ambil 3 gambar. Yang pertama ada apa ini di sini? Ada tari Apsara. Yang kedua ada upacara Saibat. Pakaian Longyi. Coba tari Apsara dari negara mana? Kamboja. Iya, tepat sekali. Saibat dari negara mana? Vietnam. Laos. Vietnam atau Laos? Dari?
Laos ya, Saibat itu mengumpulkan sedekah. Jadi para biksu berjalan keliling kota ya. Nah, kemudian yang terakhir Longyi. Myanmar. Sarung dari Myanmar. Myanmar. Ya, wah, anak guru hebat-hebat ya. Begitu di matematika. Pasti semalam udah pada belajar ini ya. Semangat sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang ada tugasnya ya. Tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 5 tugas. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat. Hari ini tadi kita belajar apa saja ya? Kita belajar ada 3 hal ya. Yang pertama kita belajar tentang apa? Tentang ASEAN. tentang ASEAN. Ya, tentang ASEAN. Selain ASEAN tentang apa lagi? Bunga. Iya, bunga itu perkembangbiakan generatif. Satu lagi. Letak Ya. geografi. Letak geografis itu masih ASEAN. ASEAN itu kita belajar tentang letak geografis. Budaya. Perkembangbiakan generatif itu adalah bunga. Itu masih 1. Ya. Baru 2. Satu lagi apa? Satu lagi. Dari paragraf ide pokok. Iya, pinter sekali. Ide pokok. Ide pokok paragraf dan Pokok paragraf. informasi penting pada teks laporan. Nah, coba kita simpulkan bersama-sama. Nah, di sini coba tolong bacakan Najla. Dengar suara Bu Guru. Najla hadir? Hadir, Bu. Iya, coba Najla bacakan kesimpulan yang pertama. Biji. Terima kasih Desta. Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bu Guru izin stop share ya. Bagaimana? Jadi kita udah tahu ya tentang teks laporan, kemudian kita tahu tentang perkembangbiakan generatif, dan juga kita sudah kenal dengan negara ASEAN ya. Negara ASEAN walaupun jauh di sana, tapi kita bisa mengenalnya ya, karena kita mempelajari. Nah, ada yang mau ditanyakan, Bu Guru beri kesempatan sekali lagi sebelum ditutup. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, nanti LKPD-nya dikerjakan, kemudian evaluasinya juga nanti ya dikerjakan. Nah, nanti hasilnya akan Bu Guru refleksi apakah hasilnya itu sudah memenuhi KKM ketuntasan. Ya, kalau sudah tuntas berarti artinya lanjut ya ke pengayaan. Tapi kalau yang belum tuntas nanti akan bertemu dengan remedial. Ya, tetap semangat ya, kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Bu Guru akan mengakhirinya. Kita akan bertemu lagi
pada pembelajaran berikutnya ya. Hari ini belajar tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Berarti selanjutnya kita akan belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran yang kedua, pasti dengan materi yang lebih menarik lagi ya. Haikal, buka mikrofonnya. Iya, silakan tolong pimpin doa penutupnya Haikal. Terima kasih Haikal sudah memimpin doa penutup pada pagi hari ini ya. Nanti semua anak-anak, teman-teman ini bergiliran akan berdoa. Jadi harus bisa memimpin karena nanti ke depannya ya pasti kita semua bisa menjadi pemimpin. Jadi harus dilatih dari kecil ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Apalagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus? Apalagi? Menjauhi kerumunan. Ya, menghindari atau menjauhi kerumunan ya. Lebih baik di rumah saja ya. Nah, tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, baiklah. Kita akhiri segala kekurangan. Bu Guru mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, rehat